Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada topik gerak melingkar. Dan ini adalah pembahasan gerak melingkar bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan mempelajari gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari besaran dasar gerak melingkar. Kita telah membahas frekuensi, periode, kecepatan linear, kecepatan sudut, serta membahas juga tentang sudut tempuh. Pada pembelajaran ini, kita akan melanjutkan dengan besaran selanjutnya, yaitu percepatan sudut. Percepatan sudut adalah besarnya perubahan kecepatan sudut tiap satu satuan waktu. Dan ditulis alfa sama dengan delta omega dibagi delta t. Delta omega adalah perubahan kecepatan sudut, yaitu kecepatan sudut akhir kurang kecepatan sudut awal. Dan alfa adalah percepatan sudut dalam satuan radian per sekon kuadrat. Di sini simbol delta t untuk selang waktu dan simbol t dianggap sama saja. Kemudian berdasarkan percepatan sudutnya, maka gerak melingkar bisa dibedakan atas gerak melingkar berubah beraturan dan gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar yang kecepatan sudutnya tetap. Karena kecepatan sudutnya tetap, maka tidak ada perubahan kecepatan sudut. Atau dengan demikian, percepatan sudutnya juga nol. Karena delta omega adalah nol, maka 0 dibagi berapapun hasilnya akan 0. Sementara itu, gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar yang kecepatan sudutnya berubah secara beraturan. Berarti dia memiliki delta omega. Delta omeganya tidak sama dengan 0, ada nilainya. Dengan demikian, alfanya juga memiliki nilai. Berarti alfanya bisa positif, lebih besar dari 0, atau bisa negatif. Jika kecepatan sudutnya positif, kita mengatakan itu adalah gerak melingkar yang dipercepat. Dan jika negatif, berarti merupakan gerak melingkar yang diperlambat. Untuk menghitung kecepatan sudut setiap saat, karena kecepatan sudutnya selalu berubah, maka kita menggunakan persamaan ini. Persamaan ini diambil dari persamaan alfa sama dengan omega t minus omega 0 per t. Jadi ketika alfa dikali t, dia akan sama dengan omega t minus omega 0. Sehingga minus omega 0 pindah ruas menjadi omega 0 plus alfa t adalah sama dengan omega t. Sementara untuk gerak melingkar beraturan, kita menghitung kecepatan sudutnya dari theta sudut tempuh dibagi waktu. Dan sudut tempuh adalah hasil kali omega kali t. Sementara untuk gerak melingkar berubah beraturan, sudut tempuhnya dihitung dengan persamaan omega 0t tambah setengah alfa t kuadrat. Persamaan ini tentu saja mirip dengan gerak lurus berubah beraturan yang telah dibahas pada materi gerak lurus. Berikutnya kita akan melihat analogi antara gerak lurus dan gerak melingkar. Perpindahan pada gerak lurus di simbol S dan pada gerak melingkar di simbol theta. Hubungannya adalah S adalah sama dengan theta dikali R. R adalah jari-jari lintasan. Kemudian kecepatan pada gerak lurus disebut kecepatan linear, yaitu perpindahan S dibagi waktu. Sementara pada gerak melingkar, kecepatannya adalah kecepatan sudut, yaitu sudut tempuh dibagi waktu. Dan hubungannya V sama dengan omega R. Kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Kemudian percepatan gerak lurus beraturan 0 dan percepatan sudut gerak melingkar beraturan juga 0. Ya, jadi S diganti theta, hubungannya S sama dengan theta kali R, V berpasangan dengan omega, hubungannya V sama dengan omega R. Kemudian pada gerak lurus berubah beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Kita mulai dari percepatan. Percepatan pada GLBB adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu. Sedangkan pada gerak melingkar berubah beraturan, demikian pula yaitu perubahan kecepatan sudut tiap satu satuan waktu.
Dan perubahan itu adalah kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Di sini juga kecepatan sudut akhir kurang kecepatan sudut awal. Dan pada gerak lurus berubah beraturan, percepatan linear atau disebut percepatan saja jika dihubungkan dengan gerak melingkar biasa disebut percepatan tangensial. Hubungannya adalah percepatan tangensial sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Yang dimaksud dengan percepatan tangensial adalah percepatan linear. Kemudian kecepatan. Gerak lurus berubah beraturan, persamaan kecepatannya V0 tambah AT. Demikian pula dengan GMBB, omega 0 tambah alfa T. Jadi A pada GLBB menjadi alfa pada gerak melingkar berubah beraturan. Dan hubungan V dan omega tetap sama, yaitu V sama dengan omega R. Kemudian jarak tempuh atau perpindahan, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Pada gerak melingkar, omega 0T tambah 1/2 alfa T kuadrat. Jadi di sini kelihatan A diganti alfa, V0 diganti omega 0, S diganti theta. Selanjutnya kita akan melihat arah kecepatan dan percepatan. Misalkan sebuah benda bergerak melingkar mengikuti lintasan berwarna putih. Ini adalah arah putaran, sehingga arah kecepatan tangensialnya atau kecepatan linearnya adalah menyinggung lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari. Sementara arah kecepatan sudut ke atas. Arah kecepatan sudut dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan seperti ini. Arah genggaman keempat jari merupakan arah putaran dan arah ibu jari adalah arah kecepatan sudut. Kita perhatikan pada roda berikut. Ketika roda ini berputar, arah kecepatan tangensial selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus terhadap jari-jari. Untuk arah percepatan, misalnya sebuah benda kembali mengikuti lintasan yang berwarna putih ini dengan arah putaran dipercepat, maka arah percepatan tangensialnya adalah seperti ini, searah dengan arah kecepatan linear tadi. Kemudian arah percepatan sudutnya juga ke atas, sama dengan arah omega, juga ditentukan dengan aturan tangan kanan seperti ini. Akan tetapi ketika putarannya diperlambat, maka arahnya akan berbalik. Walaupun arah putaran tetap ke arah yang sama, namun jika putaran diperlambat, maka arah perlambatan pasti berlawanan dengan arah percepatan tangensial yang semula. Jadi arah percepatan tangensialnya ke belakang. Dan arah percepatan sudutnya menjadi ke bawah. Jadi ingat, jika dipercepat, maka arah kecepatan linear dan arah percepatan linear sama. Arah kecepatan sudut dan arah percepatan sudut mengikuti aturan tangan kanan. Tetapi jika diperlambat, maka arah percepatan tangensial akan berubah dan arah percepatan sudut juga akan berbalik arah. Selanjutnya pada gerak melingkar dikenal pula percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu mengarah ke pusat putaran. Jadi sekarang kita telah melihat 3 percepatan. Ada percepatan sudut, ada percepatan tangensial, dan ada percepatan sentripetal. Dan memiliki arah masing-masing. Percepatan sudut ditentukan dengan aturan tangan kanan untuk yang arah putarannya dipercepat. Dan jika arah putarannya diperlambat, maka arahnya berlawanan dengan arah putaran tangan kanan. Kemudian percepatan tangensial selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Untuk gerakan yang dipercepat, percepatan tangensial searah dengan arah putaran, dan untuk gerakan yang diperlambat, percepatan tangensial berlawanan arah dengan arah putaran. Untuk percepatan sentripetal, arahnya selalu menuju pusat putaran. Besarnya nilai percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R, atau bisa dihitung dari omega kuadrat dikali R. Kemudian, jika digabung dengan percepatan tangensial, maka arah vektor percepatan tangensial adalah seperti ini, dan resultan keduanya menghasilkan vektor percepatan total. Jadi vektor percepatan total adalah akar dari A kuadrat percepatan sentripetal ditambah percepatan
tangensial pangkat 2. Jadi ingat, percepatan sentripetal dihitung dari V kuadrat per R atau omega kuadrat R, sementara percepatan linear atau percepatan tangensial dihitung dari alfa dikali R. Mari kita melihat contoh soal. Misalkan sebuah roda jari-jari 20 cm yang mula-mula diam, kemudian berputar dengan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Setelah berputar 5 sekon, kita akan menghitung kecepatan sudut roda, sudut tempuh, kecepatan linear, percepatan sentripetal, percepatan tangensial, dan percepatan total. Dari soal diketahui jari-jari 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian mula-mula diam berarti omega 0-nya 0. Dan alfanya 2 radian per sekon kuadrat. Dan kita akan menghitung kecepatan sudut setelah 5 sekon. Kita menggunakan omega 0 tambah alfa T. Alfanya 2, T-nya 5. Omega 0-nya 0. Berarti 10 radian per sekon. Kemudian untuk sudut tempuh, kita menggunakan omega 0T tambah 1/2 alfa T kuadrat. Kita menggunakan persamaan ini karena ini merupakan gerak melingkar yang berubah beraturan atau memiliki percepatan. Jadi ditandai dengan adanya nilai alfa. Sehingga kita tinggal memasukkan angkanya, omega 00 dan alfanya adalah 2, T5. Kita memperoleh nilai 2 dengan setengah habis, 5 pangkat 2, 25. 25 radian. Kemudian bagian C, kecepatan linear pada titik terluar. Jadi untuk menentukan kecepatan linear, perlu ditentukan di titik mana. Karena pada roda yang bergerak, setiap titiknya akan memiliki kecepatan linear yang berbeda jika jaraknya dari pusat putaran berbeda, yaitu jari-jari. Jadi di sini perlu ditentukan kecepatan linear di mana. Di sini kita akan menentukan kecepatan linear di titik terluar, berarti jaraknya 0,2 meter dari pusat putaran. Jadi V omega R, omeganya adalah 10 dikali 0,2. 2 meter per sekon. Selanjutnya percepatan sentripetal, omega kuadrat kali R. 10 pangkat 2 dikali 0,2. 20 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya percepatan tangensial adalah alfa dikali R. Alfanya 2. Dan sekarang kita menganggap percepatan tangensialnya adalah di jari-jari terluar. Berarti dikali 0,2. 0,4 meter per sekon kuadrat. Dan percepatan total bola di titik terluarnya, adalah akar dari percepatan sentripetal kuadrat tambah percepatan tangensial kuadrat. Percepatan sentripetal 20 meter per sekon kuadrat dan percepatan tangensial 0,4. Hasilnya 400 tambah 0,16, 400,16. Sekitar 20,004 setelah diakar meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kesimpulan. Perbedaan gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan adalah GMB kecepatan sudutnya tetap dan GMBB kecepatan sudut berubah secara beraturan. Atau percepatan sudut pada GMB 0 dan percepatan sudut pada GMBB tidak 0. Jadi percepatan sudutnya dihitung dari kecepatan sudut akhir dikurang kecepatan sudut awal dibagi T. Jika alfa positif, GMBB-nya dipercepat, maka jika alfa negatif, GMBB diperlambat. Kemudian kecepatan sudut GMB adalah theta bagi T, dan untuk gerak melingkar berubah beraturan, omega T adalah omega 0 tambah alfa kali T. Omega T adalah kecepatan sudut setiap saat. Omega 0 adalah kecepatan sudut awal. Sudut tempuh pada gerak melingkar beraturan adalah omega kali T, dan pada gerak melingkar berubah beraturan, omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Kemudian arah kecepatan dan percepatan sudut. Pertama, kecepatan linear arahnya menyinggung lintasan dan tegak lurus jari-jari. Kemudian, arah kecepatan sudut ditentukan dengan aturan tangan kanan. Arah putaran searah dengan arah genggaman 4 jari
dan arah ibu jari adalah arah kecepatan sudut. Selanjutnya, percepatan sentripetal adalah percepatan yang mengarah ke pusat putaran. Dan percepatan tangensial arahnya juga searah dengan kecepatan linear. Besarnya percepatan tangensial adalah alfa kali R. Resultan vektor keduanya membentuk percepatan total, di mana percepatan total adalah akar dari percepatan sentripetal kuadrat tambah percepatan tangensial kuadrat. Nah, siswa sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Jika video pembelajaran ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like, share, atau subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.